Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang PP Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja ya teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, ini di layar sebelah kanan ini adalah pasal-pasalnya beserta bab. Kemudian di sebelah layar sebelah kiri ini adalah penjelasannya dari masing-masing pasal bila memang ada penjelasan. Oke, bab 1 ketentuan umum pasal 1. Nah, pada umumnya seperti biasa ini adalah beberapa definisi dari hal-hal yang akan dibahas di dalam peraturan ini. Yang pertama ada lingkungan hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lain. Kemudian ada perizinan berusaha, adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Selanjutnya adalah persetujuan lingkungan, adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelola lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Selanjutnya ada analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disebut dengan AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Lalu ada upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat dengan UKLUPL. Adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi tadi AMDAL, UKL, UPL termasuk prasyarat ya teman-teman ya, dalam perizinan berusaha dan juga prasyarat dalam persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Lalu ada keputusan kelayakan lingkungan hidup, adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Lalu di sini juga ada surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut dengan SPPL. Adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatannya di luar usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL, UPL. Lalu ini ada usaha dan atau kegiatan, adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Lalu poin ke-12 ada dampak lingkungan hidup, adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Ini ada formulir UKL-UPL, adalah isian ruang lingkup UKL-UPL. Lalu ada formulir kerangka acuan, adalah isian ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL yang merupakan hasil pelingkupan. Analisis dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Ini ANDAL ya, ANDAL analisis dampak lingkungan hidup. Kemudian ini ada RKL, RKL ini rencana pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan. Lalu ada yang namanya RPL atau rencana pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
seterusnya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman baca sendiri pada aturan ini PP 22 tahun 2021 ini, bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian ini ada baku mutu air ya, adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Mutu air sasaran adalah mutu air yang ditentukan pada waktu tertentu untuk mencapai baku mutu air yang ditetapkan. Lalu ada air limbah, adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan. Lalu ada baku mutu air limbah, adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu usaha atau kegiatan. Jadi ini adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah ya teman-teman, yang akan dibuang atau dilepas. Jadi baku mutu air limbah ini ya itu jadinya batas maksimumnya gitu ya, dari kandungan-kandungan yang ada dalam polutan tersebut yang akan dibuang gitu ya dari suatu usaha gitu kan. Misalnya ada hasil polusi gitu ya yang akan dibuang ke lingkungan pada tanah misalnya atau pada sungai, maka dia ada baku mutu air limbah gitu ya yang diizinkan gitu teman-teman. Lalu udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Selanjutnya adalah baku mutu udara, adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, baku mutu udara ambien adalah nilai pencemar udara yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Jadi ini kan baku mutu udara ambien ya. Jadi kadar suatu inilah pencemar yang diperbolehkan gitu di udara ambien atau udara bebas gitu ya teman-teman ya. Jadi misalnya ada suatu polutan gitu yang dihitungnya ppm gitu ya, part per million gitu, contohnya kayak misalnya debu atau asap gitu ya. Kemudian dia itu ada baku mutu udara ambiennya, nah itu yang ditenggang itu berapa batas ppm-nya itu, part per million-nya tadi itu loh. Kalau misalnya sudah melewati batas berarti itu sudah tidak sehat gitu ya teman-teman ya, sudah tidak baik, itu harus ada suatu penanganan berarti. Selanjutnya kita akan membahas tentang emisi, adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan atau dimasukkannya ke dalam udara mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara. Tadi harusnya ada baku mutu air juga sih. Ini baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air gitu ya teman-teman. Jadi sama, baku mutu air, baku mutu udara gitu ya, baku mutu air laut itu sama jadinya. Semacam kadar dalam komponen yang ada di itu ya, baik air, udara ataupun air laut gitu ya, komponen pencemarnya itu ada berapa yang masih ditenggang gitu ya, maksudnya masih diperbolehkan gitu ya teman-teman ya. Itu baku mutu ya, baku mutu dari udara, air atau laut, itulah secara garis besarnya. Jadi suatu batas nilai yang masih diizinkan gitu, pada intinya seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Selanjutnya
Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan atau penanggulangan dan atau pemulihan pencemaran laut dan atau kerusakan laut. Selanjutnya ada tentang ini ya. Ada tentang mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir. Lalu ada padang lamun adalah hamparan lamun yang hidup dan tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, rimpang, daun, bunga, dan buah, dan berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Selanjutnya ada bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah adalah suatu sisa usaha atau kegiatan. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Lalu di sini adalah prosedur pelindian karakteristik beracun atau toxicity characteristic leaching. Prosedur yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu limbah. Ada juga uji toksikologi letal dos 50 yang sebenarnya disebut uji toksikologi LD50 adalah uji hayati untuk mengukur hubungan dosis respon antara limbah B3 dengan kematian hewan uji yang menghasilkan 50% respon kematian pada populasi hewan uji. Lalu selanjutnya ada lagi terkait dengan ekspor limbah B3 adalah kegiatan mengeluarkan limbah B3 dari daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada lagi pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Selanjutnya seperti ini ya teman-teman ya. Lalu ada lagi sistem tanggap darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan pengelolaan limbah B3 akibat kejadian kecelakaan pengelolaan limbah B3. Lalu ada lagi persetujuan teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan atau analisis mengenai dampak lalu lintas usaha dan atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan. Surat kelayakan operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup usaha dan atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu di sini ada sanksi administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban perintah dan atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Oke, kita masuk langsung ke pasal 2 ya, karena pasal 1 tidak ada penjelasan. Pasal 2, peraturan pemerintah ini mengatur mengenai A. Persetujuan lingkungan, B. Perlindungan dan pengelolaan mutu air, C. Perlindungan dan pengelolaan mutu udara, D. Perlindungan dan pengelolaan mutu laut, ya. Kemudian E. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Yang F adalah pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah non B3. G. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Yang H adalah sistem informasi lingkungan hidup. I adalah pembinaan dan pengawasan. Dan J adalah pengenaan sanksi administratif. Bab kedua tentang persetujuan lingkungan. Bagian 1 umum. Pasal 3.
Ayat 1, persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Huruf A wajib dimiliki oleh setiap usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Ayat kedua, persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pelaku usaha atau instansi pemerintah. Ayat ketiga, persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Keempat, persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan melalui A. Penyusunan AMDAL dan uji kelayakan AMDAL, atau B. Penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL. Ayat kelima, persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Ayat ke-6, dalam hal perizinan berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan tidak terjadi perubahan usaha dan atau kegiatan, perpanjangan perizinan berusaha dapat menggunakan dasar persetujuan lingkungan yang existing. Ayat ke-7, bentuk pengakhiran persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dibuktikan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup di tahap pasca operasi. Nah, ini ada penjelasannya untuk pasal ketiga ayat ke-6 ini ya. Yang dimaksud dengan persetujuan lingkungan existing adalah persetujuan lingkungan untuk usaha dan atau kegiatan sebelumnya yang melingkup usaha dan atau kegiatan existing. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau sudah berakhir gitu ya dan tidak ada perubahan misalnya dari usaha itu baik dalam skala ataupun jenis usahanya gitu ya. Nah, ini perpanjangan perizinan berusaha dapat menggunakan dasar persetujuan lingkungan yang existing gitu ya teman-teman semua ya. Lanjut kita masuk ke pasal 4. Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki A. AMDAL, B. UKL-UPL, atau C. SPPL. Nah, ini dia. Ini nih. Setiap rencana usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Ini ya teman-teman ya, ini penting nih. Oke, pasal 5. AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ini huruf A wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana pada ayat 1 meliputi A. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang besaran atau skalanya wajib AMDAL dan atau B. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang lokasi usaha dan atau kegiatan dilakukan di dalam dan atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Yang ketiga, rencana usaha dan atau kegiatan yang lokasinya berada dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B meliputi jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat keempat, rencana usaha dan atau kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B meliputi jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang A. Batas tampak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung dan atau B. Berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut. Oke, selanjutnya di ayat kelima nih. Dalam hal rencana usaha dan atau kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf B, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan meminta arahan instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah. Nah, ini penjelasannya. Yang dimaksud dengan pertimbangan ilmiah ini ya adalah kajian secara komprehensif yang dapat menggambarkan suatu rencana usaha dan atau kegiatan memiliki dampak yang berpengaruh terhadap kawasan lindung atau tidak. Komprehensif artinya menyeluruh ya, yang menggambarkan suatu rencana usaha atau kegiatan tersebut ya memiliki dampak berpengaruh terhadap kawasan lindung itu atau tidak, gitu teman-teman. Selanjutnya di ayat ke-6, berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Tim uji kelayakan lingkungan hidup melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan berupa A. Rencana usaha dan atau kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung, atau B. Rencana usaha dan atau kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung. Ayat 7, kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Nah, ini di ntar dijelaskan ya kawasan lindung ini ada di lampiran peraturan PP ini teman-teman. Lanjut ke pasal 6.
Nah, kita membahas UKL UPL sekarang ya. UKL UPL sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf B wajib dimiliki bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Jadi kalau tadi AMDAL itu memiliki dampak penting ya. Kalau ini yang dirasa yang tidak memiliki dampak penting gitu ya. Jadi ini UKL UPL gitu maksudnya. Ayat kedua, rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki UKL UPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting. Oke, yang B. Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang lokasi usaha dan atau kegiatan dilakukan di luar dan atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung. C. Termasuk jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib Anda. Jadi kalau misalnya tadi pada pasal sebelumnya ini yang bahas tentang AMDAL ini pasal 5 ini sudah ada ini ya apa-apa saja gitu usaha gitu yang termasuk ke dalam wajib untuk AMDAL, maka di luar tersebut ini wajib UKL UPL gitu ya teman-teman ya, sebagaimana ini pasal 6 ayat kedua huruf C ini ya. Ini nggak ada penjelasan lebih lanjut untuk pasal 6, sudah cukup jelas. Kalau gitu kita lanjut ke pasal 7. Nah, ini membahas SPPL ya. SPPL sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf C wajib dimiliki bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk ke dalam kriteria wajib UKL UPL. Gitu. Jadi kalau sudah tidak masuk ke AMDAL, tidak masuk ke UPL, dia masuk ke SPPL ya. Rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Ini rencana usaha dan kegiatan yang tidak memiliki dampak penting dan tidak wajib UKL UPL. B. Merupakan usaha dan atau kegiatan usaha mikro dan kecil atau UMKM ya yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya C. Termasuk jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL UPL. Pasal 8. Kriteria usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 terdiri atas. Ini ya. A. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam ya, itu ya. B. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. C. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan perencanaan lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. D. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Lalu E, ada proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi, sumber daya alam, dan atau perlindungan cagar budaya. F, introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik. G, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. H, kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara. Dan atau I, penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Oke, dari pasal 8 ini yang ada penjelasannya hanya di huruf F ini ya tadi ya, jasad renik ya. Yang maksud jasad renik termasuk pada produk rekayasa genetik gitu ya teman-teman ya. Jasad renik di sini maksudnya ya istilah mungkin bakteri-bakteri yang ada rekayasa genetiknya atau virus gitu ya, atau kayak nyamuk tapi ada rekayasa genetiknya gitu teman-teman. Lanjut kita bahas tentang pasal 9 ya. Pasal 9, Menteri melakukan evaluasi terhadap jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2, UKL UPL sebagaimana dalam pasal 6 ayat 2 dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 paling sedikit setiap 5 tahun sekali. Jadi wajib nih Menteri untuk mengevaluasi ya, baik itu yang tadi mengurus dengan AMDAL, UKL UPL, SPPL, wajib itu dievaluasi itu ya, usaha-usaha itu ya teman-teman ya, baik pada usaha yang wajib AMDAL, UKL UPL, SPPL, kemudian paling sedikitnya minimalnya 5 tahun sekali ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada pasal 10 ayat 1.
Kewajiban memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dikecualikan bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang A. Lokasi rencana usaha dan atau kegiatannya berada pada kabupaten atau kota yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, itu pertama. B. Ya. Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan yang berada pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana kelola hutan yang telah dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Program pemerintah dan atau pemerintah daerah yang telah memiliki kebijakan, rencana dan atau program berupa rencana induk yang telah dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Rencana usaha dan atau kegiatan yang dilakukan di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan. E. Merupakan kegiatan pemerintah dan atau pemerintah daerah yang dilakukan dalam rangka penelitian dan bukan untuk tujuan komersial ya. F. Rencana usaha atau kegiatan yang berada di dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan AMDAL kawasan dan persetujuan lingkungan kawasan. G. Rencana usaha dan atau kegiatan yang berada di dalam kawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan usaha dan atau kegiatan di dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RPL rinci yang telah dilengkapi dengan AMDAL kawasan dan persetujuan lingkungan kawasan. H. Dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana. I. Dalam rangka pemulihan fungsi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah di kawasan yang tidak dibebani perizinan berusaha dan atau J. Rencana usaha dan atau kegiatan selain sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2 huruf A yang berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung yang telah mendapatkan penetapan pengecualian wajib AMDAL dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung. Nah, ini ada penjelasannya ya teman-teman semua ya, ini untuk yang huruf-huruf ini. Huruf B ini maksud dengan rencana kelola hutan. Ini tadi rencana kelola hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan dengan memperhatikan aspirasi, peran, serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam jangka panjang dan jangka pendek. Lalu ada penjelasan juga di huruf G ini ya. Pengecualian ini hanya berlaku untuk tenan yang berada di kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas yang telah dilengkapi dengan AMDAL kawasan serta rencana usaha dan atau kegiatan milik tenan telah dilingkup di dalam AMDAL kawasan. Lalu ada huruf I di sini. Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup mencakup antara lain ya. A. Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang tidak memerlukan izin usaha dan atau kegiatan dan dilaksanakan dengan memanfaatkan bahan yang alami. Yang B. Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan bahan alami. Yang C. Kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dan atau D. Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang tidak diketahui sumber dan pelaku pencemaran dan atau kerusakan. Ini ya kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup cakupannya nih ya. Lalu ada di huruf J ini yang dimaksud dengan rencana usaha dan atau kegiatan selain. Nah, adalah usaha dan atau kegiatan yang secara skala atau besaran tidak wajib AMDAL. Mekanismenya dilakukan dengan mengajukan permohonan pengecualian kewajiban memiliki AMDAL kepada instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung. Lalu di sini ada ayat 2, kajian lingkungan hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C. Diselenggarakan dengan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial. Lalu ada ayat 3 ini. Rencana usaha dan atau kegiatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D meliputi A. Eksplorasi pertambangan minyak dan gas bumi dan panas bumi yang tidak diikuti dengan usaha dan atau kegiatan pendukung yang skala atau besarannya wajib AMDAL. B. Penelitian dan pengembangan non-komersial di bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung. C. Kegiatan yang menunjang atau mendukung pelestarian lingkungan hidup.
D. Kegiatan yang terkait kepentingan pertanahan dan keamanan negara yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. E. Kegiatan secara nyata tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Dan atau F. Budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat. Ya, keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Oke teman-teman semua, itu tadi part 1 dari pembahasan PP nomor 22 tahun 2021. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan semoga apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan dapat segera terwujud dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kami undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.